Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jemaah salat Isya, dan insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah, taufik, hidayah, petunjuk, umur yang panjang penuh keberkahan, rizki yang berlimpah penuh keberkahan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang keberapa nih? 25, enggak 27. Karena ini malam 27, rasanya tidak terlambat kita untuk membahas tentang memaknai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pada prinsipnya adalah uraian atau penjelasan atau rincian ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita setahun ke depan. Perlu saya ingatkan, rincian atau penjelasan ketentuan Allah dalam perjalanan kita satu tahun ke depan. Tapi perlu kita pahami bersama. Apa itu Lailatul Qadri? Secara etimologis ada dua makna, ada dua kata. Laila al-Qadar, Lailatul Qadar. Laila semuanya orang tahu, malam. Qadar adalah, atau Lailatul Qadri, kenapa Qadri? Karena di situ ada tatanan bahasa Arab. Qadar itu artinya kemuliaan, kehormatan. Kok Qadir? Apa kok Qadir katanya kan? Pak Qadir sudah mulai wafat dia ya. Tapi ini Qadar ya kan, ketentuan, kemuliaan, kehormatan artinya, atau sempit. Kenapa sempit? Karena berdesak-desakan para malaikat dan termasuk malaikat Jibril turun. Kemudian apa maknanya lagi? Waktu dan tempat penentuan. Itulah tadi penentuan apa yang akan terjadi ke hadapan kita setahun ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut terminologinya adalah, secara terminologis atau istilah atau pengertian, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam kehormatan, malam yang dimana diturunkan oleh Allah Quran. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, langit yang terdekat sama bumi, itu diturunkan satu kali. Kemudian pemahaman kita adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan itu adalah turunnya surat Al-Alaq. Itulah dia. Yang pertama kali dari mana? Dari Baitul Izzah, dari pintu langit yang dekat dengan bumi, kemudian diturunkan secara tadrijian. Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Setahap demi setahap. Sehingga sampai 23 tahun. Itu dia. Nah, maka satu kali turun Al-Quran itu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Maka menjadi keutamaan apa? Keutamaannya Lailatul Qadar itu adalah, yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah minal witri, min Ramadan, awakhiri Ramadan. Witir, malam ganjil di 10 min asri awakhiri Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, malam-malam ganjilnya. Tentu adalah diturunkan di situ, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar.
Bapak Ibu yang dirahmati, maka yang menjadi keutamaan yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Kita tahu adalah di malam Lailatul Qadar. Kenapa bangsa ini memperingatinya atau kita mayoritas memperingatinya tanggal 17 Ramadan? 17 Ramadan itu pertama kali turunnya Al-Quran secara tadrijian, step by step. Yang pertama adalah turun surat Al-Alaq, itu dalam keterangan tafsir bahwa yang pertama turun surat Al-Alaq. Nah, itulah dia kapan? Tanggal 17 Ramadan. Tapi hanya satu kali. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Satu kali diturunkan. Setelah itu baru diturunkan secara bertahap 23 tahun. Terus pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tetap tiap tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keutamaan turunnya Al-Quran yang sekaligus. Yang kedua adalah khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling utama, lebih keutamaannya dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi yang mengamalkan amalannya adalah mendapat pahala 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, 1000 bulan sama dengan 83,33. Karena 1000 bagi 12 akan mendapatkan 83 tahun. Keberkahan bagi kita. Terus apa lagi keutamaannya? Keutamaannya adalah turunnya para malaikat, dan termasuk yang turun juga adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Untuk apa? Min kulli amrin. Utusan dari Allah untuk menentukan perjalanan kita, amal-amal kita, kejadian-kejadian kepada kita yang akan terjadi setahun ke depan. Terus apalagi keutamaannya? Keutamaannya adalah malam itu adalah malam kemuliaan, malam keberkahan, malam kehormatan dan ketentraman serta kerahmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, malam itu akan berakhir sampai terbit fajar. Terus apa yang menjadi keutamaan yang lain? Yang menjadi keutamaan yang lain diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya nanti di malam itu ditentukan semua urusan kita yang akan terjadi setahun selanjutnya. Apa saja? Pertama tentang ajal kita. Maka mintalah malam ini, karena ini malam yang ke-25 termasuk malam-malam ganjil. Malam 25, mintalah kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita berkah. Apalagi rizki kita, minta jabatan kita, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, bertambah kekayaan harta kita tapi berkah, tidak bermasalah. Kemudian apalagi pertemuan kita. Kemudian apalagi jodoh. Jadi yang mau minta jodoh silahkan saja yang minta malam ini, ya kan gitulah dia. Ini malam ganjil 25. Yang belum punya jodoh, ya kan. Tapi kalau yang sudah punya jodoh, boleh minta lagi, nggak apa-apa, asal kuat dia, ya kan. Oh kok asal kuat, asal tahan. Oh kok asal tahan, asal mampu. Itulah dia, jangan asal kuat, asal tahan. Semua orang tahan, tapi mampu belum tentu, ya kan. Minta. Dan perjalanan apa saja yang akan terjadi kepada kita, minta kepada Allah pada malam ganjil ini. Karena kata Rasul, taharrau lailatal qadri. Lailatul Qadri, kejar, cari malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Dari kapan? Minal witri fi ashril awakhir min Ramadan. Bulan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Maka diterangkan di hadis yang lain Bukhari Muslim, kalau kamu ingin mencari Lailatul Qadar, carilah 7 hari ke terakhir Ramadan. Jadi bisa jadi 23, 25, 27, 29, Pak. Terus apa yang mestinya kita amalkan? Karena perlu ketahui juga bahwa kata Rasul,
Man qama ini penting ini. Ini yang jarang-jarang diamalkan oleh kita. Man qama lailatal qadri, siapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, kesadaran, ikhlas mencari ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Yang tidak kita ketahui apa yang mestinya kita amalkan. Ini Pak. Nah, kapan saja bisa kita laksanakan sholatnya? Namanya sholat sunat Lailatul Qadar. Memang 2 hari, tapi lebih 2 kali, tapi lebih utama Bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah 4 kali. Memang batasnya 12 kali. Kapan? Selesai sholat witir, silahkan langsung diamalkan, dilaksanakan, atau kita tidur dulu, nanti bangun, laksanakan. Man qama Lailatul Qadar, siapa yang mendirikan malam itu sholat, ya kan? Silakan mau 12 rakaat, mau 2 rakaat, tapi utamanya adalah 4 rakaat. Cara melaksanakan 4 rakaat, 1 salam saja. 1 salam. Mau 12 rakaat berarti 4, 4, 4. 1 salam berarti 3 salam. Tapi ingat, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan dan dirilis dalam kitab kerukunan bahwa ketika kita melaksanakan Pak, setelah niat usolli sunnatan Lailatul Qadri, sunnata Lailatul Qadri, sunnatan Lailatul Qadri boleh rakaat ini, tapi yang lebih utama arba'a rakaatin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, lillahi ta'ala. Ketika kita terus Allahu Akbar, kemudian iftitah, baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, ini perlu dipahami. Diterangkan itu, suratnya adalah pertama, silakan baca Qul Huwallahu Ahad 7 kali. Atau kalau tidak itu, silakan buat pilihan. Apa kata Imam Al-Ghazali itu diterangkan? Membaca At-Takasur, Alhaakumut Takasur maqabir. 1 kali, 1 rakaat itu kemudian ditambah dengan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Setiap rakaat Pak. Ya kan? Atau baca inna anzalnahu fi 3 kali. Setiap rakaat 1 salam. Silakan. Nah, setelah itu apa yang mestinya diamalkan? Rasulullah memberikan anjuran kepada kita, baca ini yang penting. Ya kan? Zikirnya atau amalannya atau doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada karimnya dalam nas itu. Allah, perhatikan, Allah ini yang paling utama. Allahumma, solatnya juga, selesai solat baru perbanyak baca itu. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau sangat menyenangi ampunan. Artinya memberi ampunan kepada kita semuanya. Fa'fu anni, oleh karena itu ampunkan dosa-dosa kami. Perhatikan Bapak Ibu. Beda al-afwah dengan istighfar, mustaghfir. Beda Pak. Istighfar dengan afwah. Istighfar itu Allah ampunkan dosa-dosa kita, tapi amalan kita masih ada dalam kitabnya. Amalan yang jelek itu belum tentu dihapuskan semuanya. Memang diampuni oleh Allah. Tapi beda Bapak, orang tua saya yang dirahmati Allah, dengan kata-kata afun. Allahumma innaka afun. Afun. Tuhibbul afu. Itu beda. Kalau afun itu, makanya ini satu-satunya aja datang pada kita di Lailatul Qadar ini. Ya Allah, engkau maha pengampun, ampuni kami. Maka Allah afun namanya, Allah akan ampunkan. Maka kesalahan-kesalahan yang diampunkan Allah itu dalam kitabnya itu dihapuskan. Jadi malaikat raqib dan atid, yang atid ini adalah yang tak baik, yang buruk, ya kan? Pekerjaan yang buruk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, ditunjukkan oleh Allah ini apa yang kamu lakukan, yang baik dan yang buruk. Tapi ketika kita diberikan afun, pengampunan oleh Allah, maka beda dengan istighfar. Ya kan? Istighfar itu diampuni tapi masih ada tulisannya. Tapi afun adalah diampuni oleh Allah kemudian langsung dihapuskan apa yang kita lakukan. Yang tak baik tentunya, kalau yang baik tetap kekal. Inilah yang menjadi keutamaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ulangi lagi, usolli sunnatan.
Ya kan? Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Sunnatan Lailatul Qadri, arba'a rakaatin, terus kayak witir, ya kan? Tapi ini satu salam, 4 rakaat. Dari setiap rakaatnya silakan pilih mau alhaakumut takatsur hatta, kemudian qul huwallahu 3 kali atau inna anzalnahu 3 kali. Setiap rakaat, setiap rakaat. Setelah itu bacalah Bapak Ibu kalau bisa dengan menangis, meratapi kita mengadu kepada Allah, minta dosa-dosa kita diampuni betul-betul dan dihapus dari kitabnya. Itulah afun. Afun. Jadi bukan sekedar astagfirullah, istighfar, minta ampun kepada Allah, iktiraf ala nafsi dengan memohon, ya Allah banyak kesalahan, kesilapan, iri, dengki, dolim kami, ceritai orang, kemudian yang tak sengaja dosa-dosa, minta kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini, kita terus mendirikan nanti. Silakan mau tidur dulu atau selesai witir, tapi tidak ada witir lagi, atau tidur dulu kemudian laksanakan tahajud, laksanakan Lailatul Qadar, laksanakan salat hajat, berzikir yang lain boleh, atau dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ini kita sama-sama laksanakan insyaallah, kemudian bangsa ini juga melaksanakan yang demikian, mudah-mudahan kita akan bermunculan orang-orang yang memang benar-benar akan selalu berbuat dengan perbuatan yang baik, benar, jujur, dan bijaksana. Sebagaimana Allah menentukan pada malam 25, 27, atau 29, nanti malam Lailatul Qadar, kita akan diberikan kebijaksanaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan satu-satunya marilah bermohon dengan benar-benar, ya kan, ajal atau ketentuan yang akan kita jalani benar-benar diberkahi oleh Allah, menjadi lebih baik, umur yang menjadi lebih baik, kemudian kalau meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, dan pekerjaan-pekerjaan kalau rizki menjadi lebih berkah. Mudah-mudahan yang singkat ini kita mudah-mudahan paham apa yang mestinya kita amalkan di malam Lailatul Qadar. Waridha wal inayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.